Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Bapa yang selalu ada buat kami di setiap musim hidup kami. Apapun yang kami alami, yang kami hadapi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang ada, yang selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami sembah Engkau, kami sembah Kau Yesus. Kau Bapa yang setia, Kau yang selalu menolong kami, menjaga kami, Tuhan. Kami berserah, Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu, Tuhan. Kami percaya Kau Bapa yang setia. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh Yesus, Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa dalam Worship from Home edisi Saat Teduh kali ini. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara saat ini dalam keadaan sangat-sangat diberkati Tuhan. Apalagi kemarin kita sudah melewati masa yang namanya Fast 21. Dan saya yakin ada begitu banyak mujizat Tuhan yang Tuhan sedang lakukan dan Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dalam Mazmur 2. Di sini firman Tuhan mengatakan raja yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan untuk kalau boleh Bapak Ibu Saudara, setelah ini mungkin boleh membaca secara keseluruhan supaya kita bisa memahami dengan keseluruhannya. Baik, saya akan bacakan dalam Mazmur 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Raja yang diurapi. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menilik dari Mazmur 2 ini, ketika saya membaca dan mempelajari bahwa Raja Daud begitu banyak mengalami yang namanya konflik.
begitu banyak mengalami yang namanya persoalan dalam pemerintahannya. Bahkan saya yakin bahkan kerajaan-kerajaan yang dia taklukkan semua itu memiliki rencana untuk menjatuhkan dia. Tapi di sini kita sama-sama belajar bahwa Daud adalah pribadi yang begitu bergantung erat dengan Tuhan, begitu bergantung dekat dan erat dengan Tuhan. Daud adalah raja yang hidup dengan pujian dan penyembahan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, Raja Daud adalah pemimpin seperti saya katakan tadi, bahwa dia memiliki banyak konflik menghadapi baik dari musuhnya bahkan di dalam istananya. Tetapi apa yang terjadi? Coba kita lihat sama-sama di ayat yang ke-7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Wow, Bapak Ibu Saudara, coba kita bayangkan, kita menjadi anak dari pribadi yang luar biasa, pribadi yang menciptakan kita. Menjadi anak seorang presiden pun kita akan memiliki kebanggaan tersendiri, apalagi menjadi anaknya Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang berbicara. Dikatakan ini, anakku engkau. Wow, Daud adalah anak Tuhan. So, apa yang kita takutkan kalau kita memiliki ayah atau memiliki bapak seperti Tuhan? Apa yang kita perlu khawatirkan dalam kehidupan kita kalau kita memiliki bapak seperti Tuhan? Kadang-kala yang membuat kita khawatir adalah diri kita sendiri. Yang membuat takut ada diri kita sendiri. Kadang-kala kita melihat dengan pandangan kita sendiri tanpa melihat pandangan menurut pandangan Tuhan. Di sini dia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Seperti saya katakan tadi bahwa jadi anak presiden pun, bahkan jadi anak gubernur pun kita jadi luar biasa sangat bangga, apalagi menjadi anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, apa yang kita takutkan? Coba kita lihat ayat yang ke-8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Wow, seorang anak minta sama bapak. Bahkan di sini Tuhan bilang minta, Tuhan yang suruh minta. Daud atau Raja Daud tidak meminta, tapi Tuhan mengatakan mintalah padaku, disuruh minta, meminta. Sampai dikatakan bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Bangsa-bangsa, hal sebesar apapun kita minta ke dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti berikan. Tuhan pasti berikan. Kenapa? Karena kita anak. Kenapa? Karena kita adalah kepunyaannya. Karena kita adalah pribadi yang diperanakan pada kapan saat ini? Kapan? Saat hari ini. Bapak Ibu Saudara dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama belajar seperti Daud. Ada begitu banyak konflik yang dihadapi. Mungkin saat ini kita mengalami begitu banyak konflik, entah dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hal apapun. Tapi mari kita sama-sama yakinkan diri kita bahwa kita ini adalah anak Tuhan, anak seorang raja, anak yang menciptakan langit dan bumi, anak seorang pribadi yang maha besar. Sampai dikatakan mintalah, Tuhan suruh kita minta. Apa yang menjadi pergumulan persoalan kita saat ini? Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Ada sebuah quote katakan gini, jangan minta badai itu berlalu, tapi mintalah kita kuat untuk menghadapi badai. Di sini kita belajar sama-sama. Raja Daud adalah pribadi yang luar biasa, yang memiliki persekutuan yang indah dengan syarat utama adalah miliki persekutuan dengan Tuhan. Miliki persekutuan dengan Tuhan yang indah, yang karib, yang setiap saat kita bangun, yang setiap saat kita terus terhubung dengan Tuhan. Dimanapun, kapanpun, saat apa, tanpa memandang keadaan situasi, Tuhan adalah pribadi yang sangat-sangat rindu untuk bersekutu dengan kita. Jangan pernah takut, karena kita juga bukan cuma Daud jadi anak Tuhan, kita juga anak-anak Tuhan. Ingat, ada sesuatu. Bagaimana kalau kita bisa dikatakan anak selalu memiliki hubungan, ada intensitas, ada komunikasi yang terjalin antara bapak dan anak. Bagaimana kita bisa mengerti hati bapak kalau kita tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan bapak kita? Bagaimana kita bisa mengerti apa yang menjadi kerinduan bapak kalau kita tidak pernah memiliki intensitas, tidak pernah berkomunikasi dengan bapak kita? Biarlah pagi hari ini kita terus membangun kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita satu dalam doa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh belajar daripada Raja Daud yang begitu berjuang, bergumul dengan begitu banyak pergumulan, persoalan dalam kehidupannya. Tetapi dia adalah anak-Mu Tuhan, dia adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang menyatakan kepada Raja Daud Tuhan bahwa dia adalah anak-Mu Tuhan. Demikian juga kami pagi hari ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan kami belajar kebenaran firman-Mu, bukan suatu kebetulan kami bersatu Tuhan. Biar pagi hari ini kami mengerti, kami memahami bahwa siapa kami sesungguhnya. Yang sesungguhnya kami adalah anak-Mu, kepunyaan-Mu. Engkau menciptakan kami Tuhan. Engkau mengerti apa yang kami butuhkan. Engkau mengerti apa yang kami perlukan Tuhan. Berkati setiap pribadi kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Apapun jadi pergumulan persoalan hidup kami Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih karunia. Berpegang pun, kami mau rindu berpegang dengan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.